Apabila kita berzikir nih merasakan satu getaran. Jangan merasa senang dulu. Getaran itu namanya hijab cahaya. Bisa nangis? Waktu talqin kemarin banyak yang nangis ya. Jangan senang dulu. Nanti dalam tangis itu ada syaitan yang dulu bertahun-tahun bisa nangis. Dia sudah tahu pengalaman kita di dalam kolbu. Makanya zikir tadi ada zikir lisan, ada zikir kolbu, ada zikir nafas. Semuanya harus diisi, kalau enggak syaitan masuk. Apa kata syaitan? Waduh, kamu nih suci sekali hatinya. Zikir kok bisa nangis? Ya. Kolbumu sangat bening. Amma ba'du, Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al-ma'rifati wal ilmi, amin ya rabbal alamin. Gimana kabar Bapak Ibu? Dingin? Panas? Yang panas hatinya ya. Alhamdulillah, ini purnama di atas. Semoga hati kita juga terang seperti terangnya purnama. Amin. Walaupun terangnya purnama bukan karena dia terang sendiri, tapi ada pelita yang meneranginya. Tapi jika ada yang menghalanginya, apakah rembulan masih terang sedia kala? Tentu tidak. Itulah yang disebut hijab. Maka insya Allah malam ini tema kita pulang kepada Allah. Kita akan mengambil tema hijab-hijab yang menghalangi kita pulang. Insya Allah. Mari sama-sama kita istighfar ya. Coba duduk yang tenang, yang santai, rileks, ikutin ya. Apapun posisinya, cari yang nyaman saja. Gak mesti bersimpu, bisa terserah yang nyaman ya. Mari kita baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, terima syahadat kami. Terima persaksian kami. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikuti. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai ayahanda ruhani kami, Abul Arwah, Sayyidina Rasulullah, terimalah kami menjadi umatmu, terimalah kami menjadi pengikutmu, terimalah kami dalam daftar syafaatmu. Kita baca Haikal Ma'arifnya. Ahad Dzatullah. Ayo sama-sama. Ahad Dzatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi Khalifatullah, waj'alna ya Rabbana min ahlillah. Jadikan kami ya Allah min ahlillah, bagian dari ahlullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullah. Ya, sama-sama. Astaghfirullah. Ya Allah, ampuni dosa pandangan mata kami. Astaghfirullah. Ya Allah, ampuni pandangan kami yang salah memandang. Memandang kepada yang haram, bahkan memandang tidak dengan memandang ada af'al perbuatanmu, memandang kosong kepada segala sesuatu. Astaghfirullah. Ya Allah, ampuni dosa pendengaran telinga kami, dosa lisan kami, dosa tangan dan kaki kami, dosa perut dan kemaluan kami, dosa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, sekali lagi. Astaghfirullah. Iktikadkan nama Allah membersihkan kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Biar tambah mantap, dibayangkan seperti itu. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Masuk ke dalam kalbu. Buang, akui kepada Allah. Di dalam kalbu ada dosa sombong, dosa lalai mengingatnya, dosa iri dengki kepada makhluknya. Coba istighfarkan kalbunya. Astaghfirullah. Ya Allah, ampuni dosa kalbu kami, dosa hati kami, dosa iri dengki kami, dosa sombong kami, dosa yang kami sadari, dosa yang kami tidak sadari, dosa orang tua kami, dosa ayah ibu kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, ulama kami, guru-guru kami, keluarga kami, semua yang hadir malam ini. Ampunkan kami semua ya Allah. Ighfir lana wa lahum ya Ghaffar ya Ghafur. Al-Fatihah. A'udzubillahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi ya Nusina. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على Salatu wassalamu alaika ya Sayyidi Rasul. Baik, ya zikirnya kalau ahwalnya turun nanti, ada ahwalnya nanti saya kasih zikir nafas di akhir ya. Insya Allah zikir tahan nafas nanti di akhir. Pas sudah mulai dingin-dinginan, pas dikasih ntar ya. Insya Allah, doa aja supaya Allah izinkan ya. Yang tadi itu cuma conditioning, supaya kalbu kita tidak terganggu sama yang lain, makanya tidak banyak-banyak ya. Yang membuat seorang hamba ketika Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi kita diundang, itu ayatnya. Ini belum aktif ya. Oke, sip. Ada ayatnya begini, irji'i. Ini anggap saja bahasa Arabnya benar ya. Irji'i ila rabbiki. Irji'i itu artinya pulanglah. Jadi kita dipanggil oleh Allah, wahai jiwa yang sudah tenang, pulanglah. Judulnya kita apa nih? Jalan menuju pulang. Jadi udah pas judulnya nih Paman ini. Dapat inspirasi dari mana nih? Dari ayat ini. Ini satu-satunya ayat yang menyuruh kita pulang. Kemana pulangnya? Ila rabbik. Ya. Wah, baru kenalan nama ininya.
Oke, Rabbik. Jadi disuruh pulang itu kepada Rabb. Nah, disinilah kemudian ada penghalang antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, penghalang ini itu disebut dengan hijab. Nah, ini yang akan kita bahas. Hijab, ya. Yang paling sering menyebutkan hadis mengenai hijab itu Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qutub fi zamanihi Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau wafat tahun 505. Sekarang tahun berapa? Hijriahnya 1443. Di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin dan kitab Mishkatul Anwar, begitu juga kitab-kitab yang lain, ada Ar-Risalah Al-Laduniyah, itu menyinggung masalah ini. Udah berapa tahun ini? Udah berapa tahun ini? Jadi beliau sudah pernah membuka ilmu ini. Maka saya bukan orang yang pertama yang membukanya. Maka jika ada ulama menyaksikan saya buka ilmu ini, berarti mereka kurang update aja sama kitab-kitabnya. Ya. Atau memang tidak faham sama sekali, wallahu alam, kita husnuzon saja. Barangkali memang materi ini nggak nyampe, karena ini nggak bisa dengan baca kitab sendiri, mesti ditalakikan dari gurunya. Walaupun saya ini baca kitab ribuan, kalau nggak talaki nggak ngerti ilmu ini. Ibn Arabi nulis juga, beliau wafat tahun 638. Judul kitabnya bahasa Arabnya ini Al-Hujub, hijab-hijab. Emang ada hijab? Saya lihat ada nggak di situ maksiat? Nggak ada. Ternyata hijab yang dimaksud imam kita ini bukan hanya hijab keburukan, tapi cahaya itu, amal itu, ilmu itu dapat jadi hijab. Dan ini tidak semuanya negatif. Ya. Maka hijab dibagi dua. Ya. Yang pertama hijab cahaya. Yang kedua hijab kegelapan. Ini kalau menuju Allah, nah yang paling berat itu justru hijab cahaya. Kalau hijab kegelapan orang udah tahu maksiat, kejahilan, ini sini nih. Orang udah tahu semua. Dan apa yang sangat menarik di sini, di dalam riwayat itu, riwayat ini secara ilmu riwayat, ilmu hadis tidak dianggap sahih oleh kebanyakan ulama. Tapi Imam Al-Iraqi memperkenankannya. Imam Mula Al-Qari, imam-imam yang lain mengatakan maknanya sahih. Ya, dan itu ditemukan dalam kitab Al-Asma wa Sifat Abu Mansur At-Tamimi. Ya, Abu Mansur At-Tamimi dia mengatakan lillahi sab'ina alfa hijabit. Kira-kira begitu kalau disampaikan. Allah memiliki 70.000 hijab. Jadi hijab ini berapa nih? Hijab cahaya 70.000. Ini 70.000 nih. Hijab kegelapan 70.000. Banyak apa dikit tuh? 70.000 Pak. Ini gimana cara ceritainnya? Ya. Dan di dalam 70.000 itu ada lagi hijab 70.000. Jadi satu hijab diurai jadi 70.000 lagi. Jadi 70.000 kali 70.000. Ini kita kalau mikirin gini jadi putus asa. Ya. Waduh. Ya. Kata pasukan arwah tadi, mana panglimanya tadi? Pak Bandi ya. Saya bilang, Pak Bandi, nama antum itu tahu nggak nama apa? Bandi itu bahasa Persia artinya cahaya. Ya, artinya apa? Cahaya, itu hijab itu.
Beliau meriwayatkan bahwa dulu Abah Guru sekumpul bilang kalau Al-Kutub atau Al-Ghaus dia melewati 1.000.000 makomat. Saya tambahin, dalam 1.000.000 ada 1.000.000. Dalam satu makom itu ada lagi makom, banyak. Hijab itu nikmat, tapi juga ujian. Nah, ini kita urai, kok bisa ya hijab itu nikmat? Kita ambil dulu nih hijab cahaya sebelah sini. Itu hijab. Hijab gelap. Islamnya cahaya. Apalagi nih. Pernah nyantri, berarti punya ilmu. Ilmu itu hijab. Hijab cahaya. Kapan dia menjadi hijab kegelapan? Kalau saya merasa berilmu. Nah, ini yang terjadi banyak pada ulama. Makanya ulama itu jika mereka sedang tergelincir, efeknya dahsyat. Karena kalau ulama tergelincir, dia bawa dalil. Dia akan menggunakan dalil untuk membenarkan kekeliruannya. Itu hijabnya sudah tambah lapis-lapis. Di dalam itu ada 70.000 kegelapan, kira-kira begitu. Jika dia tidak ada mursyid, murabbi, wali yang menyelamatkan dia nggak akan selamat. Inilah yang dialami oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Hijab ilmu. Orang di zaman itu nggak ada yang lebih alim dari beliau lah. Apa yang beliau pelajari, yang beliau katakan, yang menjelaskan itu jadi ilmu yang mustaqil, yang sangat pakar beliaunya. Tapi di situ Imam Ghazali merasa kesepian. Ngomongin Allah tapi tidak merasakan Allah. Ya. Bicarain Nabi Muhammad, tapi kok nggak bisa nangis. Nggak bisa rindu. Istighfar, menjelaskan makna istighfar dahsyat. Tapi membuat kolbu kita tersentuh dengan istighfar dia nggak bisa. Maka Imam Al-Ghazali kemudian mengalami kesepian yang luar biasa sehingga dia tidak bisa berbicara hampir sebulan. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa 15 hari. Itu Imam Ghazali. Karena hijab tadi dia menyadari kok ada hijab dalam diriku. Nah, Imam Ghazali nggak selamat sampai ketemu seorang imam namanya Abu Ali Al-Farmadi atau Farmadi. Di Indonesia ada orang namanya Permadi ya. Tapi dia ini ya, bukan ahli tarekat. Sepertinya ahli kebatinan. Barangkali dulu ayahnya seorang yang pernah terinspirasi oleh tokoh ini. Abu Ali Al-Farmadi mengajarkan zikir khafi, baca nama Allah di dalam kolbu. Masukkan ke dalam kolbu. Inilah yang saya talqinkan beberapa bulan yang lalu. Bulan apa tuh Paman? Masih ingat gak? 6 bulan ya. Zikir Abu Ali Al-Farmadi ini yang saya talqinkan. Dan itu gak pernah saya talqin secara terbuka kecuali di sekitar sini, Kirom ya. Bagian mana? Kiram apa namanya itu? Kiram Park. Ya. Gak tahu juga kok bisa di sini. Ya. Dulu kita sembunyiin ya. Saya menyembunyikan ijazah, izin dari guru saya itu udah lama sekali. Ya, ya lumayan lama lah kita bersembunyi dengan penampilan ngajar hadis, gitu, ngajar akidah, debat sama Wahabi, gitu. Ya, padahal tuh nggak saya banget itu ya. Udah nggak seneng. Makanya sekarang sudahlah kita yang ini aja lah yang kita dalami. Ya. Abu Ali Al-Farmadi mengajarkan zikir Allah di kolbunya Imam Al-Ghazali. Atas dasar itulah Imam Ghazali kemudian nulis di kitab Ihya, di kitab Kimia Sa'ada, di banyak kitab. Bahwa menyebut nama Allah itu salah satu yang bisa membuka hijab. Tapi ingat, ketika dibuka hijabnya, nama Allah sendiri itu ada hijabnya. Gitu. Per huruf itu ada hijabnya, bayangkan.
Nah ini ilmunya Abah Guru dulu nih. Satu huruf itu diurai oleh beliau. Satu huruf itu ada hijabnya Pak. Alif itu ada hijabnya. Makanya aneh jika ada seorang ilmuwan atau kiai mengatakan huruf itu tidak ada makna sampai dia terangkai. Berarti dia nggak mengerti hakikatul huruf. Alif lam mim itu ada maknanya, maka jadi satu ayat. Alif lam ra ya. Apa lagi? Alif lam apa lagi? Alif lam mim sad, ada ha mim kaf ha ya ain sad. Itu ada maknanya semua. Sayyidina Ali kalau doanya pakai kaf ha ya ain sad. Apa yang diminta jadi. Sayyidina Ali dan riwayatnya sahih. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi As-Saghir ya. Ad-Darimi yang akidahnya agak kurang oke, tapi dia meriwayatkan ini kaf ha ya ain sad. Itu kaf itu ada maknanya sudah. Ya. Ini kaf sudah ada maknanya. Ha udah ada maknanya ya. Oh. Dan jika ada habaib yang menentang tentang ilmu huruf, berarti dia sedang menentang datuknya. Sahibul Ratibul Haddad, siapa namanya? Al-Habib? Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ini ilmunya, kutubnya para habaib. Dalam kitab Tasbitul Fuad, ya, apa kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad? Huruf-huruf ini disebut dengan huruf nuraniyah. Huruf-huruf nuraniyah. Makanya ribat tuh kita kasih nama nuraniyah. Itu bacanya nuraniyah. Huruf-huruf cahaya. Dan dulu para sadah Ba'lawiyah, kan Datuk Kelampayan kan juga masih zuriat, masih sayyid. Al-Idrus, ya. Itu kalau mereka zikir, kadang-kadang pakai satu huruf itu, alif, 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 alif. Nah, bidah nggak tuh? Bidah nggak tuh zikir begitu? Coba sebelum sampai ke sana. Zikir paling afdal apa? Hadisnya gimana? Afdalu dzikri la ilaha, zikir yang paling tinggi la ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah. Nih, ini zikir paling afdal, benar. Coba, huruf di situ ada berapa? Coba dihitung. La, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Benar. Ini dalam satu mazhab. Enggak dihitung tasdidnya. Tanpa ada huruf alif, jadi enggak la ilaha illallah? Jadi enggak? Enggak jadi. Coba buang satu huruf. Kita buang nih. Ya. Satu huruf la aja. Ini kita buang. Jadi enggak? Enggak jadi dia. Kita hapus ini, ya. Bacanya apa? A-ilah illallah. Jadi pertanyaan jadinya. Apakah ada Tuhan selain Allah? Atau alifnya kita panjangin. Lamnya kita panjangin, alifnya kita hapus. Jadi begini. La. Maka baca la ilaha illallah di saat kita masih sadar mesti sesuai dengan makharijul hurufnya. La ilaha illallah. Beda kalau sudah jazbah, sudah ekstase. Itu bunyinya apa aja boleh. Ya. Tapi kalau belum, mesti dikembalikan kepada hurufnya. La ilaha illallah.
Kan lama-lama tambah kenceng tuh, boleh. Setelah datang halnya. Kalau belum datang halnya nggak boleh. Jadi satu huruf itu penting. Inti dari la ilaha illallah di mana? Apa ayat kursi? Coba ayat kursi depannya apa? Allahu la ilaha illa. Nah, coba lihat. Ngantuk gak? Kalau ngantuk kita bubar deh. Coba lihat. Allahu la ilaha illahu. Kalau yang biasa kita zikirkan apa? La ilaha illallah. Kita biasa zikir begitu. Di dalam bahasa Arab, lafaz yang ini, ya, lafaz illallah, ini disebut isbat. Apa arti isbat? Gak ada namanya isbat kan? Aman. Isbat itu artinya menancapkan, menetapkan dalam kolbu. Kalau bagi orang belajar talqin, dihentakkan di dalam kolbu, itu diisbatkan. Maka kita kalau waktu talqin masih ingat gak? La ilaha. Nah, ini rahasia. Jadi Allah itu memilihkan ilah. Coba baca il. Menghentak ke bawah gak? Illallah. Jadi ketika il itu kita sudah menghunjam ke dalam dada ini. Illallah. Itu namanya isbat. Ya. Isbat. Ya. Itu namanya. Isbat itu ditetapkan, ditancapkan dalam kolbu. Biji apa yang ditancapkan? Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sering-sering, banyak-banyak, kolbu kita luas, tenang aja. Kolbu itu ranahnya, tanahnya, ruangnya lebih luas daripada Kirom. Lebih luas ini mah nggak ada apa-apanya ini. Lebih luas dari langit dan bumi. Maka dalam hadis qudsi yang maknanya disepakati oleh ahlullah, para wali-wali Allah, ma wasi'ani ardi wala samai. Tidaklah dapat menerima pandanganku, tajalliku, ya, langit dan bumi. Innama wasi'ani qalbi abdil mu'min. Yang mampu menerima cuma kolbu hambaku yang percaya, yang mengisbatkan. Jadi iman itu isbat di kolbu. Jadi syarat orang talqinnya sukses, dia harus percaya dulu sama gurunya, bahwa gurunya bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak masuk kalimah ke dalam kolbunya. Nah ini isbat namanya. Suatu kali Imam Abu Bakar Asy-Syibli, murid daripada Al-Junaid, kawan daripada Al-Hallaj. Tapi sebenarnya Syibli ini juga belajar kepada Al-Hallaj. Kata Imam Asy-Syibli, dia lagi sekarat. Jika aku mati, jangan talqinkan kepadaku kecuali nama Allah, Allah, Allah. Bertanyalah murid-muridnya, ashabnya, sahib-sahibnya, kawan-kawannya. Wahai Tuan Guru, bukankah Nabi katakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang sakarat, orang yang mati atau yang telah mati, la ilaha illallah. Kok engkau menyuruh Allah, Allah? Kata beliau, la ilaha illallah itu mainan saya. Ya. Saya sudah bersama dia. Ana ma'ahu, saya sudah bersamanya. Udah jangan diganggu, cukup Allah, Allah. Ya. Maka dia cuma zikir Allah, Allah. Jadi inti dari la ilaha illallah apa? Lafaz Allah. Namun baca Allah itu kalau tidak ditalkinkan, tidak ada tekniknya, nggak ada rasa juga. Nggak
Nggak ada rasa juga, karena hurufnya itu ada rahasia, ada cahaya di situ.